Penghitung rekap telah selesai di tingkat daerah. Adakah pelanggaran dari peserta pemilu? Info pemilu. Pekalongan. Tanggal 1 Maret tahun 2024. Pemirsa, penghitungan rekapitulasi hasil pemilu 2024 tingkat daerah telah selesai dilaksanakan. Berbagai permasalahan dan problematika juga tentu mewarnai proses penyelenggaraan pemilu dari tingkat TPS hingga nasional. Potensi pelanggaran dan kecurangan juga bisa terjadi di mana saja. Terkait penyelenggaraan pemilu dan penghitungan rekapitulasi hasil pemungutan suara di tingkat daerah dengan segala permasalahan yang terjadi, tentunya harus kita ambil pelajaran bersama. Tahapan penghitungan selanjutnya adalah rekapitulasi di tingkat provinsi. Untuk mengumpulkan semua berkas yang telah ditandatangani oleh petugas penyelenggara pemilu dan saksi-saksi parpol dan paslon capres di tingkat daerah. Kemudian dilakukan rekapitulasi, lalu diajukan ke KPU Pusat. Dengan mengingat tenggat waktu 50 hari setelah pelaksanaan pemungutan suara, semua data pemilu harus diumumkan hasilnya secara nasional. Maka segenap petugas harus bekerja optimal agar tidak terjadi kesalahan dan kekeliruan meski dituntut serba cepat. Masyarakat juga tentunya bertanya-tanya, apakah selama ini ada kecurangan yang dilakukan oleh salah satu peserta pemilu? Guna menjelaskan hal tersebut, kami telah mewawancarai secara eksklusif Ketua Bawaslu Kabupaten Pekalongan untuk mendapatkan informasi yang valid tentang penyelenggaraan pemilu di Kabupaten Pekalongan. Berikut liputannya. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Muhammad Thohir, saya Ketua Bawaslu Kabupaten Pekalongan. Ya, untuk laporan kecurangan atau penyelewengan atau indikasi-indikasi ketidaksesuaian pada saat pra pemilihan dan saat pemilihan dan setelahnya, apakah ada ditemukan? Jika ada, berapa jumlahnya kira-kira, Pak? Oke, terima kasih Mas. Untuk di Bawaslu, laporan maupun temuan pelanggaran itu saat sebelum masa kampanye ada terkait dengan netralitas kepala desa. Itu sudah kita kaji, kemudian sudah kita rekomendasikan ke pelanggaran undang-undang lainnya. Itu ya, itu satu. Kemudian sebelum rekrutmen PPS, ya itu ada aduan juga terkait dengan pelanggaran kode etik yang dilakukan PPK. Tapi tidak terbukti, akhirnya kita hentikan. Kemudian ada lagi saat masa kampanye itu ada temuan terkait dengan netralitas kepala desa. Ya, akan tetapi semuanya itu sudah dikaji di Gakumdu karena tidak memenuhi unsur. Kemudian kita hentikan dan kita rekomendasikan untuk melanggar undang-undang lainnya, yaitu terkait dengan netralitas kepala desa, berarti undang-undang desa. Kemudian ada lagi terkait dengan netralitas perangkat desa. Nah, itu juga sudah kami rekomendasikan. Seperti itu, Mas. Untuk kendala teknis yang kendala teknis saat pemungutan penghitungan suara. Ya, kendala teknis itu sih terkait dengan cuaca ya. Distribusi logistik gitu ya. Itu di Rogoselo itu ada tong yang basah tapi sudah ditangani oleh KPU karena rekomendasi dari Bawaslu itu. Jadi aman. Aman sudah dilaksanakan dan terbukti sekarang sudah sampai pada rekap di kabupaten. Kemudian saat pemungutan suara ya, pemungutan suara di Siwalan itu tiba-tiba ada hujan dan angin yang gede yang kenceng itu Mas ya, sehingga pemungutan suara di sana sempat terhenti 30-an menit dan ada 2 TPS yang terpaksa dipindah ke ruang kelas sekolah. Ada 2 TPS karena memang terkendala cuaca. Untuk pemilihan ulang atau pemilihan tertunda ada nggak, Pak? Tidak ada, di Kabupaten Pekalongan semua dalam kondisi pada umumnya lancar. Untuk laporan masuk terkait beberapa orang yang tidak bisa mengambil hak suaranya karena kendala pemberitahuannya sampaikan, tanggapan dari Bawaslu bagaimana? Terkait dengan hak-hak orang itu ya, hak memilih itu memang
Itu kan terkait dengan beberapa hal ya, terkait dengan beberapa hal, diantaranya orang yang memang tidak bisa ditemui karena kerja di luar kota misalkan ya, itu semuanya C pemberitahuan sudah dikembalikan ke PPS, sudah aman ya. Kemudian kendala lainnya itu ada orang yang memang sebenarnya memiliki hak untuk memilih, akan tetapi karena belum mengurus pindah memilih, itu kemarin saya juga sempat ditelepon oleh orang Semarang itu, maksa mau memilih di Kabupaten Pekalongan dengan menunjukkan KTP, itu ingin memilih di sini, tapi karena memang sekarang regulasinya harus mengurus pindah memilih dulu, dan beliaunya tidak mengurus pindah memilih, maka tidak bisa memilih di sini. Seperti itu. Sampai sejauh ini secara umum pelaksanaan pemilu di Kabupaten Pekalongan bagaimana, Pak? Alhamdulillah secara umum masih aman, lancar. Ya. Kalau dinamika yang berkembang adalah saat proses pungut hitung, kemudian saat rekapitulasi di tingkat kecamatan, ada kekurangan-kekurangan teknis, administrasi, itu wajar ya, wajar. Akan tetapi penyempurnaannya adalah rekapitulasi berjenjang itu. Kalau di tingkat TPS sudah dihitung, kemudian secara administrasi ada yang kurang, kemudian disempurnakan di tingkat kecamatan ada yang kurang terkait dengan administrasi, karena administrasi ya biasa ya, administrasi itu kan kadang DPT-nya harusnya jumlah sekian, laki-laki sekian, perempuan sekian, itu kadang mengisinya selenco itu biasa, sehingga berjenjang untuk disempurnakan. Kami Bawaslu Kabupaten Pekalongan berpesan kepada warga Kabupaten Pekalongan untuk mari kita terus kawal proses demokrasi, proses pemilu serentak di tahun 2024 sampai nanti tuntas penghitungan di tingkat nasional, kemudian ditetapkan biar aman dan kondusif serta tercipta kondisi yang damai di Kabupaten Pekalongan pada khususnya dan Indonesia pada umumnya. Terima kasih. Dari Pekalongan, Handunowari mengabarkan.